Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang selling mastery. Jadi sebelumnya, sebelum saya nanti memberikan 4 tips ya tentang selling mastery ini, kita harus tahu dulu dalam prinsip penjualan no trust no sales. Oke, jadi no trust no sales. Teman-teman, di buku saya di 100 juta pertama dari Instagram ini sudah dibahas juga. Jadi intinya tidak ada kepercayaan, tidak ada penjualan. Jadi tidak ada pemasukan juga gitu kan. No trust no sales no income. Selama customer tidak percaya dengan penjualnya, ya maka selama itu tidak akan terjadi namanya penjualan. Apalagi penjualan besar itu harus benar-benar trust ya. Jadi saya akan membagikan 4 dulu tentang penjualan ini, tentang selling mastery. Yang pertama, mindset dalam penjualan. Jadi kita dulu harus memperbaiki mindset dalam penjualan. Nah, ini saya mau bagikan teman-teman. Ini ada 10 mindset dalam penjualan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menekankan betapa pentingnya hubungan dengan pelanggan. Ya, penting ya, bukan sekedar cuma jual beli putus, tapi ada hubungan, ya bukan hubungan personal, tapi hubungan yang baik. Anda harus membangun hubungan atau membina hubungan yang baik. Setuju ya? Yang kedua, bukan berpusat pada menjual produk saja, ya, melainkan pada solusi. Jadi misalkan nih, Anda menjual satu rumah nih, kenapa mereka harus beli rumah di sini? Anda mungkin bisa memberikan referensi, Anda bisa menawarkan beberapa opsi, tapi Anda bisa sarankan kalau Anda beli rumah di ini nih, wah ini dekat jalan tol, jadi kalau misalkan mau pulang ke tempat asal lebih dekat, atau ke tempat orang tua lebih dekat dan sebagainya. Jadi ada solusinya. Yang ketiga, mengasosiasikan bahwa para penjual itu bukanlah pengganggu. Anda bukan pengganggu, Anda nggak bisa mengganggu mereka terus-menerus follow up. Jadi ada waktu-waktunya untuk follow up juga ya. Oke, dan tidak bertindak terlalu agresif atau terlalu memaksa. Lah ini poin yang paling penting, yang paling banyak penjual sering melakukan kesalahan, kayak memaksa gitu ya, mengejar-ngejar. Karena mungkin mereka juga dikejar target ya, jadi nggak perlu terlalu memaksa teman-teman. Yang keempat, merupakan sosok yang energik. Nah, Anda harus energik dan optimis. Ya, penjual yang luar biasa, yang saya pernah tahu semuanya nggak ada yang loyo teman-teman, tapi energik. Oke. Yang kelima, memiliki prinsip bahwa apa yang dilakukan adalah merupakan inisiatif, bukan paksaan dari pimpinan. Jadi sebagai penjual, Anda juga harus punya inisiatif, teman-teman. Oke, inisiatif untuk berkembang, bagaimana meningkatkan penjualan Anda. Anda juga bisa berpikir lebih besar seharusnya daripada pimpinan Anda. Nah, di sana pasti Anda akan mendapatkan banyak orderan itu. Kalau berpikir, ya ini mempunyai inisiatif yang luar biasa, pasti dengan Anda akan melaku ya. Yang keenam, berakhirnya tugas sebagai penjual bukanlah ditentukan oleh jam kantor secara resmi. Ini juga banyak salah kaprah ya. Berjualan cuma sekedar ya jam kerja kantor lah. Enggak teman-teman ya. Jadi jam kerja penjual adalah seberapa lama Anda berinteraksi dengan para pelanggannya. Mau malam, mau pagi, nggak masalah. Tapi ada batas-batas waktunya yang Anda mungkin bisa terapkan, atau hari-hari tertentu yang memang untuk keluarga. Tapi sebagai penjual juga Anda harus mempunyai mindset, ini adalah bisnis Anda sendiri ya. Sukses enggaknya ditentukan oleh Anda sendiri. Jam kerjanya nggak ada ya. Bukan sekedar sebatas jam kerja kantor teman-teman. Oke, dan yang ketujuh, teman-teman, penjual yang bermental juara selalu akan melakukan introspeksi diri atau evaluasi ya, dari setiap sasaran yang akan ingin dicapai, mungkin per minggu ya, per bulan. Ya, tujuannya biar Anda bisa meningkatkan penjualan Anda. Jadi evaluasinya penting, lakukan evaluasi. Yang kedelapan, penjual ya yang bagus, yang luar biasa adalah bermental pantang mundur. Ya, di buku saya udah diketik dengan jelas nih, bermental pantang mundur, namun tetap menjaga dirinya agar tidak mendapatkan stempel pengganggu. Jadi gara-gara wah saya nggak mau mundur nih, Anda mengganggu customer terus, jangan teman-teman ya. Anda memaksa lah. Yang kesembilan, perencanaan 50%, perencanaannya adalah 50% itu udah menuju sukses. Jadi Anda punya perencanaan, kira-kira mau ngapain kegiatan sehari-hari. Sebagai penjual Anda juga harus tahu itu. Yang ke-10, yang terakhir, penjual memiliki integritas dan dedikasi yang unggul. Sehingga seorang ya superstar dari penjual itu enggan untuk menonjolkan diri atau merasa seperti jagoan, hanya dia yang luar biasa. Enggak teman-teman ya. Jadi Anda harus rendah hati juga. Oke. Ini ada 10. Jadi dari tips yang pertama, mindset dalam penjualan, Anda harus punya mindset itu dulu. Yang kedua, tekankan emosi dalam penjualan. Coba bayangkan seberapa banyak
barang yang Anda beli di rumah atau yang Anda pakai itu gara-gara emosi, bukan butuh. Handphone Anda, mungkin baju Anda, mungkin, betul nggak? Karena emosi, wah bagus ya, atau lihat iklan, atau lihat teman beli. Jadi, tekankan emosi dalam penjualan. Coba cek deh, 90% ini udah disurvei teman-teman. Anda beli gara-gara faktor emosi. Makanya kenapa kok perempuan lebih sering beli? Karena emosi, mereka mengandalkan pakai perasaan juga. Ya. Dan menurut Eksekutif Direktur Nielsen Company Indonesia ya, ini Pak Yogi Susilo nih, perlambatan atau bahkan penurunan retail konvensional belakangan terjadi bukan karena perkembangan e-commerce atau perdagangan online, karena riset yang dilakukan. Karena adanya suatu emosi yang sekarang dijual oleh toko-toko tertentu, brand-brand tertentu, sehingga mereka naik, yang lain jadi turun. Jadi penekanan emosi ini penting. Oke. Dan yang ketiga, pujian yang tulus. Ya, pujian yang tulus. Jadi selama tawar-menawar atau percakapan atau waktu chatting ya, ini ada pujiannya. Anda bisa lihat profil dari beliau atau mungkin lihat dari Instagram beliau ya. Lihat kepribadian beliau atau waktu telepon ya. Anda bisa memberikan pujian yang tulus. Karena ini penting teman-teman. Secara tidak langsung pujian itu bisa membuat tingkat closing semakin tinggi. Dan mereka akan menjadi pelanggan loyal Anda. Yang keempat dari hashtag. Jadi ya Anda bisa pelajarin hashtag ini banyak sekali sih. Anda bisa lihat di Google, di buku-buku yang lain. Setiap kali Anda posting, cantumkan hashtag yang related ya. Cantumkan juga Anda di lokasi di mana, itu juga dari hashtag ya. Lalu juga ingat teman-teman, Anda harus tahu ketentuan hashtag maksimal 30 ya. Nanti mungkin Instagram berubah lagi, Anda harus tahu ketentuannya. Jadi jangan lebih dari 30, atau mungkin hashtagnya terlalu dikit, itu juga nggak dapatkan rekomend dari Instagramnya juga. Oke. Jadi Anda punya mindset dalam penjualan yang bagus ya. Ini prinsip dalam berjualan yang luar biasa ya, selling mastery. Lalu tekankan emosi dalam penjualannya, pujian yang tulus. Yang keempat dari hashtag. Segera terapkan, saya yakin Anda akan kebanjiran banyak order.